Florencia Wibisono dimakamkan siang ini di Rano Merut. Jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 PKTHT di Sulsel, Florencia Lolita Wibisono akan dimakamkan pada Sabtu, 24 Januari 2026, sekitar pukul 12 WITA di pemakaman keluarga di Desa Rano Merut. Kakak kandung Florencia Wibisono, Natasha Wibisono, mengatakan sebelum dimakamkan bakal ada ibadah pelepasan. Baru besok, hari ini, sekitar pukul 12. 0 WITA ada ibadah pelepasan dan jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Rano Merut, katanya, Jumat, 23 Januari 2026, di Terminal Kargo Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Untuk diketahui, Florencia Wibisono menjadi satu di antara korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT, rute Yogyakarta-Makassar yang jatuh di wilayah antara Kabupaten Maros dan Pangkep, pada Sabtu, 17 Januari 2025. Kepergian Florencia meninggalkan duka bagi keluarga termasuk teman-temannya. Jenazah Florencia sendiri ditemukan tak jauh dari bangkai pesawat. Saat ditemukan jenazahnya masih utuh sehingga mudah diidentifikasi. Jenazah Florencia tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sam Ratulangi. Jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 PKTHT di Sulsel, Florencia Wibisono, telah tiba di Sulawesi Utara, Jumat, 23 Januari 2026. Jenazah disambut tangis keluarga di Terminal Kargo Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Kakak kandung dan ipar korban, Natasha Wibisono dan Felix Agus, beserta anaknya turut menjemput jenazah perempuan yang akrab disapa Olen ini. Mereka didampingi oleh Rabbi Yakov Ba'aruch. Natasha dan Felix tampak lebih tegar, sedangkan sejumlah anggota keluarga lainnya menangis hingga berteriak. Setibanya di Terminal Kargo, keluarga sempat mengadakan ibadah singkat. Natasha menyebut bahwa jenazah Florencia tidak akan langsung dimakamkan. Jenazah lebih dulu dibawa ke rumah duka di Kelurahan Taler, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, untuk menjalani serangkaian ibadah. Sampai di sana ada ibadah penyambutan, kemudian nanti malam akan ada ibadah penghiburan untuk keluarga, ujar Natasha. Rangkaian prosesi akan dilanjutkan keesokan harinya dengan ibadah pelepasan sebelum jenazah dimakamkan. Baru besok sekitar pukul 12 WITA ada ibadah pelepasan dan jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Rano Merut, katanya. Sosok Florencia Wibisono di mata sahabatnya. Kepergian Florencia meninggalkan duka bagi keluarga termasuk teman-teman kelasnya semasa masih bersekolah. Tessa, sahabat dekat Florencia, mengungkapkan sosok sahabatnya itu semasa bersekolah di SMA Negeri 1 Tondano. Tessa mengungkapkan Florencia yang akrab disapa Olen sangat humble dan takut Tuhan. Bahkan pribadi yang friendly dan dewasa sehingga banyak orang sangat suka terhadapnya. Dari postingan orang-orang bisa dilihat pribadinya seperti apa. Bahkan sampai orang tidak dekat pun bisa kenal Olen seperti apa. Dia baik sekali, friendly, hangat, super care, dewasa, gigi orangnya, terlebih sangat cinta Tuhan, ungkapnya. Menurutnya, Florencia seorang pekerja keras dan selalu berusaha dengan apa yang ingin diraihnya. Apa yang ingin dia capai, pasti dia akan berusaha sekali untuk capai itu, ungkapnya. Tessa pun merasa kehilangan atas kepergian sahabat terbaiknya itu. Sangat terpukul dan tidak percaya kalau Olen telah terbang jauh, tandasnya. Dia berdoa semoga pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Kami turut berduka cita semoga keluarga diberikan kekuatan, pungkasnya.